Bukannya secara tidak langsung menjadi motivator, ustadz, penceramah, jadi satu. Penderma. Penderma. Iya kan? Ayo ini minuman Iya, keren iya, ini. minum lagi, silakan. Ini Biar obrolannya kameramen seru ya. iri ya. Iya, udah iri dari tadi mereka kayaknya nelan ludah aja, tapi sabar ya. Mereka juga mau istirahat dulu, pemirsa. Untuk Anda istirahat dulu, boleh ya. Sambil juga mungkin Anda menyimpulkan tadi sedikit pembicaraan kita, ternyata memang untuk menjual diri, penampilan, kemudian otak, hati, itu juga sangat diperlukan. Sisi-sisi apa lagi ya yang penting dalam hal menjual diri? Nah, itu nanti kita akan obrolkan sesaat lagi, tetap di Pre-Gas Show. Oke pemirsa, masih di Pre-Gas Show langsung dari Century Park Hotel Senayan, Jakarta. Dan juga tadi saya penasaran banget ya pemirsa, ngobrol-ngobrol kita tuh kayaknya asik banget. Tapi saya masih penasaran nih, pengen tahu sisi-sisi apa lagi sih pelengkap untuk menjual diri ini? Oke, menjual diri itu simpelnya begini, kita ini siapa, bisa apa, nah, itu orang harus tahu. Kedua, mudah diakses, mudah ditemukan artinya gitu ya. Kemudian ketiga ya kalau mau itu sebenarnya populer, terkenal itu aset. Nah, cara untuk terkenal itu gampang ya, kenalan aja gitu. Jadi kita sering-sering kenalan. Kenalannya pintu masuknya bisa ya kalau zaman sekarang bisa sosial media, Facebook, Twitter, atau kalau mau lebih canggih lagi search engine. Jadi kalau keywordnya misalnya kita jualan sarung, ketik sarung di Google, itu harusnya nemunya kita. Kalau kita pembicara, ketik pembicara, itu nemunya harusnya kita. Ya. Jadi coba kalau di Google ketik pembicara, nemunya Mas Pri apa Haris Bahagia kan gitu. Waduh, kayaknya ada persaingan di balik semua ini. Wah, ini sudah hidup dan mati. Berarti kita sebelum menjual diri itu mesti tahu dulu, mengenal diri kita ini sebenarnya punya kelebihan apa sih gitu ya. Kekurangan juga harus dikenali di situ. Artinya dalam kita menjual market ya, setelah itu kan sebenarnya ada fase-fase yang lebih seriusnya itu, misalnya positioningnya, segmentasinya kemana. Kalau udah jelas, identitas kita juga harus jelas. Kalau kita misalnya kadang-kadang kita jual ini, kadang jual ini, orang juga bingung. Kadang-kadang dia jadi ini, kemudian jadi itu, orang juga bingung. Harus clear. Jadi teriak itu apa? Suara yang keras itu belum tentu jernih kan. Jadi sebenarnya clarity-nya itu yang mementingkan, apa yang menjadi penting, sehingga orang tahu ini binatang apa gitu ya. Jadi kalau cuman kenceng saja itu kan noise. Kejelasan terhadap diri kita, produk kita ini siapa, bisa apa, itu penting. Kemudian mudah diakses, mudah ditemukan. Itu modal yang bagus. Kita mesti tahu otak itu kan cuma jumlah kali bagi kurang membandingkan memilih. Sisanya itu rasa. Sisanya itu rasa. Nah, nanti jadilah orang-orang yang secara perasaan itu mudah disenengin pihak lain. Seperti Mas Pri sekarang, banyak yang nyenengin katanya. Iya dong. Nggak apa-apa, dipuji-puji aja terus ya. Tapi Mas Pri, ini ada pesaing-pesaing bapak-bapak di sini yang kayaknya dari fisik, wah tinggi besar gitu kan. Terus beliau ini juga pintar menjual. Century Park ini, makanya kita jadi kesini. Oke. Ya kalau begitu langsung saja kita undang Mas Aryo Santoso ya sebagai Director of Sales dari Century Park Hotel Senayan, Jakarta. Mas Aryo, selamat datang. Udah jangan lama-lama Mas, salamannya jangan lama-lama. Apa kabar? Silakan. Kita pinjem dulu nih sofanya ya. Ruangannya kita pinjem dulu nih. Mas Aryo, mewakili seluruh kerabat kerja Pre-Gas kita, terima kasih diberi tembengan di hotel yang indah ini. Terima kasih juga, senang bisa hadir bersama Pre-Show juga di sini ya Pak ya. Iya. Oke, Gimana Anda menjual hotel Anda tercinta ini? Ini katanya ulang tahun udah ke-21 Oh iya juga tuh. ya?
Sudah 21 tahun, kemarin tanggal 19 November kita berulang tahun ke-21 dan Hotel Century Park berdiri sejak tahun 91. Dan pertanyaan yang menarik ya, bagaimana menjual hotel di antara persaingan yang sangat ketat di Jakarta ini. Dan Century Hotel sendiri memang yang paling mendasar adalah kita melakukan rebranding. Rebranding. Ya. Dan juga selain itu juga mungkin perubahan-perubahan yang Mas Pri, Mas Ari dan Citra juga lihat ya dari sini bahwa Century terus berkembang dan juga melakukan perubahan dari fisik bangunan maupun di dalamnya, yaitu adanya renovasi dan sebagainya. Mas Aryo, rebranding dari apa menuju apa? Baik, mungkin pemirsa dan juga semua yang ada di sini juga lebih mengenal Century itu dulu disebutnya Hotel Atlet Century Park. Sejak kami berdiri dari tahun 91, memang hotel kami sampai sekarang pun masih mengakomodasikan atlet nasional. Jadi ada 3 lantai, yaitu lantai 2, 3, dan 4 yang merupakan khusus untuk atlet nasional. Dan mereka mempunyai elevator sendiri ya, jadi terpisah, akses masuk sendiri dan sampai juga sekarang? Mempunyai reception sendiri, masih sampai sekarang. Dan kami bukannya ingin merubah nama tersebut untuk menghilangkan atletnya, bukan, karena kami juga bangga menjadi satu-satunya hotel di Indonesia ya untuk saat ini yang memang meng-cater untuk atlet nasional. Dan mereka yang menginap di sini adalah mereka yang atlet berprestasi yang akan ikut di PON, SEA Games dan sebagainya. Nah, tetapi dari segi bisnis tentunya kami memerlukan nama yang tidak hanya mengakomodasi tersebut kan, karena itu sangat berpengaruh, sehingga kami dari manajemen dan dari owning company untuk marketingnya ya Pak ya, kami decide untuk menggunakan hanya Century Park Hotel. Walaupun di dalamnya kami tetap mempunyai yang kami sebut atlet floor, lantai 2 sampai lantai 4. Lalu untuk guest floor atau commercial floor yaitu lantai 5 sampai 17. Keren. Ini tidak menghapus kebanggaan lama, tapi menambah kebanggaan baru. Betul, Bapak. Ini apa dalam tarik manajemen apa namanya ini? Ya, sebenarnya rebranding itu perlu kalau atribut yang lain. Contoh misalnya hotel atlet kan, berarti orang berpikiran atlet. Saya pikir nenek-nenek mau nginep sini jadi mikir kan, gitu ya. Ya itu perlu di rebranding kan. Itu staf-staf hotel, pimpinan-pimpinan hotel kok selalu ganteng-ganteng, rapi-rapi, itu gimana ya? Baik, saya jadi pesimis menjadi karyawan hotel. Nanti bisa dirubah. Ya mungkin nanti mungkin bisa ditambahkan juga. Tetapi kami sebagai orang hotel mungkin disebutnya lebih ke hotelier ya Pak. Kami disebutnya hotelier. Dari kami mulai bekerja, kami sudah siap untuk melayani tamu. Dan salah satu yang menjadi standar kami adalah berpenampilan baik. Ya. Bahwa orang hotel itu tidak perlu cantik atau ganteng, tetapi dia harus menarik. Dan juga dari segi kebersihan, kerapihan itu memang diutamakan. Wah, jadi Mas Ari seperti yang dibilang tadi sama Mas Ari ya. Melayani itu kan 5 ya. Membantu, menyenangkan, memudahkan, memberi solusi, dan memberi value. Nah, ini komplit kalau di hotel-hotel. Nah, Mas Aryo tadi katanya ada temennya yang mau diajak ngobrol di sini, katanya temennya menarik juga ya? Betul, seperti Pak Pri bilang, packaging harus menarik, packaging harus menarik orang hotel. Dan nanti saya kebetulan tidak bisa berlama-lama di sini, saya juga terima kasih atas kehadirannya juga bersama kita di Century Park Hotel. Dan saya akan nanti ditemani oleh senior marketing manager saya yang akan melanjutkan obrol-obrol ini ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya terima kasih Mbak, dan sama-sama. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi Bapak. Sukses Mas Aryo. Thank you. Oke, terima kasih. Silakan. Tepuk tangan. Oh, tentu. Tapi pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita sesaat lagi ya. Dan kemana-mana tetap di Pri GS Show. Ini kalau dilihat di sini minuman aja penuh warna ya, merah, kuning, putih, tuh di meja mawar juga kayaknya warna-warni gitu ya. Kalau dikaitkan dengan tema kita, semua warna itu pastinya akan kita alami di saat kita menjual profesi kita atau segala hal gitu kan ya. Untuk membuat kayaknya warna itu tetap bisa stabil gitu, gimana sih Mas? Sebenarnya kalau warna justru kekuatannya kan, makanya kalau ada istilah diferensiasi ya. Kalau di warna itu paling mencolok, dia menjadi eye catching, itu yang cepat ditemukan.
cepat diakses oleh market. Tapi warna yang benar-benar bisa diartikan sebagai kata gitu, apa sih yang benar-benar bermanfaat di marketing? Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada namanya istilah corporate color kan. Jadi bank I, bank A, bank B, warna-warna itu corporate color. Sehingga orang mengenalinya tidak terlalu lama. Prosesnya kan sekelebat aja tahu, oh ini bank A, sekelebat tahu bank C. Karena dia konsisten mempertahankan warna itu. Oh, baiklah. Kalau sehari-harinya bukan di pekerjaan gitu, untuk sifat gitu gimana Mas? Kalau menurut Mas Pri? Ini pakarnya Mas Pri kalau pakar warna. Kalau untuk sehari-hari gitu. Warna itu juga menyangkut segmentasi loh. Iya kan? Ada warna-warna yang menarik bagi pihak lain, ada yang tidak. Orang seperti saya ini sudah cenderung menyukai warna-warna coklat. Karena sudah bau tanah toh. Iya, betul. Orang lo umur baru berapa? 35 kan? Masa udah bau tanah sih. Betul ya. Secara statistik probability itu mah orang tua itu mati duluan. Tapi juga ada yang muda nyusul kecepatan itu ada. Tapi probability-nya kecil gitu. Jadi pemirsa, ini pertengkaran terselubung ya. Tapi ya sudahlah, kita lewatkan itu. Saya pengen ngobrol sama orang yang katanya menarik itu loh tadi. Lebih keren dari kami-kami ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Mas Wisnu Triatmojo sebagai marketing ya, senior manager marketing dari Century Park Hotel Senayan. Tepuk tangan lagi. Coba, Mas jangan lama-lama kalau ini berdirinya Mas. Apa kabar? Silakan. Ini posturnya menyinggung perasaan ini ya. Iya, makanya kan saya bilang jangan lama-lama berdirinya Mas. Iya, Mas Wisnu, terima kasih kita diberi tumpangan di hotel. Sama-sama Pak. Kita juga terima kasih teman-teman dari Frigeso, Mas Hari, Mbak Citra sudah pada mau datang hari ini. Terutama untuk melihat agak sedikit berbeda nih pandangan atau pemandangan yang bisa dilihat di belakang kita. Biasa, ya? Tempat yang mungkin di tempat lain agak sulit untuk mendapatkan, terutama hijaunya itu. Hijaunya ya. Iya. Ini kalau Anda sendiri terpaku pada ini, bisa Anda lupa bekerja loh ya. Oh iya Pak. Seharian saya ngeliat keluar aja Pak. Refreshing. Ada pertandingan bola di sana. Keren banget ya dari sini. Tapi ngomong-ngomong refreshing, katanya nih dari Century Park Hotel juga punya di Bali katanya, yang baru itu loh. Kebetulan memang kita baru buka satu adik kita yang baru di Bali, namanya Hotel di Atanaya. Itu tempatnya di Sunset Road, memang cukup strategis yang kalau kita bilang sih. Sunset Road. Sunset Road. Udah pernah ke sana belum? Bali itu di mana tuh? Bali. Berarti ada sunset yang teridentifikasi dari hotel ini. Benar, memang ada. Jadi sebenarnya gini, kalau kita misalnya pergi ke Bali, biasanya orang melihat sunset itu dari pinggir pantai. Nah, kalau di tempat kita beda. Kita melihat sunsetnya itu dari atap. Gitu, karena kita di atap itu ya? Rooftopnya itu ada tempat tersendiri untuk kolam renang. Itu juga kita ada di rooftop. Kalau tadi bilang mengenai warna, mengenai bagaimana kita bisa menjual diri, diferensiasi itu juga kita berusaha untuk memperlihatkan kita berubah sesuai dengan kebutuhan tamu dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Apa tamu-tamu dari tamu-tamu yang berubah itu? Perubahan seperti apa, Mas? Perubahan tamu itu seperti ini, Pak. Kebutuhannya lebih gitu. Kebutuhan dari tamu-tamu itu sendiri apa? Misalnya yang paling Anda identifikasi. Misalnya ya, untuk saat ini kita baru saja itu menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan elektronik terbesar dari Korea. Oke. Saya nggak perlu ngasih tahu ininya. Oh, kita sudah tahu kok. Pura-pura tahu. Ya, kita baru saja menandatangani kontrak dengan satu perusahaan elektronik dari Korea itu. Semua hiburan di dalam kamar itu dipersembahkan oleh perusahaan elektronik tersebut. Oh, wow, keren. Gitu. Jadi memang kita coba berusaha untuk memberikan selalu yang terbaik, pengalaman menginap yang paling nyaman untuk tamu-tamu kita, terutama untuk kebutuhan di masa kini. Gitu. Tuh, masa lampau lupakan Mas. Masa kini. Kalau kata Mbak Citra, move on Mas. Please. Kalau kata move on, kataku cemungut. Itu alay-alay banget sih Mas. Iya, benar-benar. Tapi emang bener ya kalau misalnya kalau dilihat Century Park Hotel itu pemirsa bisa menjual diri seperti ini tuh sukses banget loh ya. Mas Hari silakan komentari. Ayo, move on-nya Century Park. Saya mau tanya, yang di Bali itu ada atribut atletnya nggak? Tidak. Kalau Ya, di Bali murni tidak ada. ya. Kita murni untuk komersil. Kalau seperti tadi rekan saya Pak Aryo bilang. Mas Wisnu, yang paling membanggakan dari hotel Anda, untuk Anda sendiri itu apanya? Yang paling membanggakan bagi saya untuk, terutama karena saya bekerja di hotel ini ya Pak. Karena saya terutama sih kita lokal Pak. Lokal? Kenapa kalau lokal kok Anda bangga?
lokal bangga karena untuk melihat di sekitar-sekitar kita kompetitor ini juga kebanyakan hotel chain. Gitu. Dan kita di sini sudah berhasil nih 21 tahun lebih berada di sini di Senayan terutama dan masih nomor satu dan masih berkembang terus. Gitu. Itu yang kita banggakan di sini sih. Hebat. Keren. Waduh, kalau gitu obrolan kita semakin seru pastinya ya. Ini Mas Wisnu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi atau nanti Mas Wisnu mau bekerja apa gimana nih? Ngobrol aja. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol nanti sampai closing ya. Sampai closing. Saya temenin terus di sini. Asik banget. Yaudah Mas, kita break dulu ya Mas ya. Boleh nggak? Sesukamu lah. Iya. Kalau gitu Mirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Briga Show. Ya kembali lagi pemirsa di Briga Show dan tiga pria ini sepertinya asik banget ngobrol-ngobrolnya ya. Nah ini kita ngobrolin juga masih dengan Century Park Hotel juga Mas Wisnu ya Mas Ari. Kalau dilihat sih sukses banget ya Century Park ini dengan rebranding yang sekarang ya Mas Pri juga ya. Nah kalau misalnya nih kita mau menanyakan hal yang paling baru di awal tahun dari Century Park ini apa ya? Oke, yang paling baru sih terutama karena kita sudah seperti tadi dibilang oleh Pak Aryo, itu restoran kita sekarang juga berubah. Nah, ini tadi yang saya bilang Mas Pri sama Mas Ari, kita perubahan kita tuh sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang sekarang ini kita akan merubah hotel kita rubah sesuai dengan yang saat ini lagi ngetren. Gitu. Apa sih mas? Wah, itu saya nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya itu pasti akan nanti lebih jauh lebih fresh dibandingkan dengan surprise ya. Surprise. Dan gitu. ini artinya Mas Wisnu hanya ingin menegaskan datanglah dan bayar gitu. Sama Briga Show. Iya. Ada Mas Briga. Ada Mas Briga. Oke, maaf sekali tapi saya harus pamit duluan. Saya harus mengikuti Pak Aryo tadi, mesti ngejar dia tadi kemana soalnya. Itu jadi saya pamit duluan. Terima kasih untuk sudah berada di hotel kami Century Park Hotel. Nanti untuk berikutnya saya dengar juga kemungkinan akan di sini. Jadi kalau saya selalu bilang feel yourself at home. Mikasa Sukasa. Terima terima kasih. Sukses. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Gita, terima kasih. Iya, terima kasih. Makasih ya. Saya anter. Kamu kalau melihat tampang atlet begitu itu ya. Wajar, mulai tadi soalnya dilihat bapak-bapak ini aja gitu. Kita tepuk tangan untuk Mas Wisnu ya. Komentar Mas Ari. Aduh, seneng banget deh. Ya, move on. Kalau saya lihat Ya. perubahan ya, itu kan perubahan. Itulah bukti bahwa perubahan itu selalu dibutuhkan. Krisis hanya untuk orang yang diam dan tidak berubah. Semua berubah. Ya, kalau bayangkan hotel ini tidak melakukan perubahan, mungkin kita masih berpikir bahwa Hotel Century ini hanya untuk atlet. Begini Citra, jadi saya melengkapi apa yang Mas Hari inspirasikan dari tadi ke Mari, juga teman-teman dari Century Park. Misalnya orang untuk sukses itu harus sanggup menjual diri, ya. Menjual diri paling sukses itu adalah ketika yang membeli banyak sekali. Artinya faktor penerimaan. Tadi berbasis